Halo, perkenalkan saya Fitri Ameliani dan hari ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester untuk mata kuliah Natural Language Processing. Oke, hari ini kita akan melakukan jurnal review dengan jurnal yang saya pilih. Judulnya adalah Implementation of Large Language Models and Agricultural Knowledge Graphs for Efficient Plant Disease Detection. Nah, dari jurnal ini ada 4 hal yang akan direview. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua ringkasan jurnalnya, ketiga kelebihan dan kekurangan jurnal, keempat kesimpulannya. Selanjutnya yang pertama pendahuluan, ini merupakan gambar dari jurnal yang akan direview. Kemudian untuk pendahuluannya, pertama ada informasi umum. Judul jurnalnya adalah Implementation of Large Language Models and Agricultural Knowledge Graphs for Efficient Plant Disease Detection. Kemudian tahun publikasinya adalah di tahun 2024. Dan nama jurnalnya adalah Agriculture Switzerland. Nama penulisnya adalah Xinyan Zhao, Bayan Chen, Meng Jueqi, Shenyue Wang, Yuhan Yan, Jiming Zhang, Xinjie Liu, Muyang Yi, dan Qinli LP. Dengan nomor doi adalah 10.3390/agriculture 1408139. Selanjutnya, untuk mengetahui lebih detail, kenapa ya kita harus melakukan review jurnal? Yang pertama, untuk membantu memastikan bahwa artikel yang diterbitkan memiliki standar yang tinggi. Kemudian, proses review bertindak sebagai filter yang memastikan bahwa penelitian valid dan berkualitas tinggi yang diterbitkan. Reviewer memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi penulis yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan manuskrip mereka. Proses review juga bertujuan untuk mendeteksi adanya plagiarisme dalam manuskrip yang diajukan. Yang kelima, reviewer menilai apakah topik penelitian dia diajukan relevan dengan perkembangan terbaru di bidang tersebut. Yang keenam, mendukung proses pembelajaran dan pengembangan ilmiah. Selanjutnya, ringkasan dari jurnalnya. Yang pertama, isi jurnal. Metode yang diusulkan mencapai akurasi tertinggi di semua tugas deteksi penyakit, terutama dengan akurasi 0,93 dan 0,94 untuk serangga skala dan kutu putih yang menunjukkan keuntungan dari pengintegrasian beberapa teknik canggih seperti mekanisme perhatian grafik dan fungsi kerugian yang dioptimalkan. Dan kedua, mekanisme perhatian grafik memberikan kinerja terbaik dengan rata-rata presisi 0,93 dan tingkat akurasi 0,93. Jauh lebih baik daripada mekanisme perhatian mandiri dan perhatian multi kepala tradisional. Eksperimen ablasi fungsi kerugian yang berbeda lebih jauh menunjukkan keunggulan metode yang diusulkan dalam penelitian ini. Yang ketiga, inovasi inti dari penelitian ini terletak pada pengembangan sistem deteksi penyakit Eleachnus angustifolia dan pertanian pintar yang efisien yang mengintegrasikan model pembelajaran mendalam dan mekanisme perhatian terbaru, mengoptimalkan seluruh proses dari pengambilan gambar hingga diagnosis penyakit. Yang keempat, kontribusi utama dari penelitian ini adalah keberhasilan integrasi teknologi pembelajaran mendalam dengan bidang deteksi penyakit pertanian, terutama dalam penerapan deteksi penyakit Eleachnus angustifolia. Yang kelima, efektivitas model dan algoritma yang diusulkan diversifikasi melalui eksperimen yang dirancang dengan cermat, meningkatkan akurasi deteksi penyakit, dan menyediakan dasar ilmiah untuk pencegahan dini dan pengobatan penyakit pertanian. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan membandingkan kinerja berbagai model dalam tugas deteksi penyakit Eleachnus dan Angustifolia dengan tujuan menilai penerapan praktisnya. Ini dalam pertanian. Selanjutnya, untuk metodologi penelitian, penelitian ini menggunakan berbagai metode, termasuk proses gambar, grafik pengetahuan pertanian, kemudian model bahasa besar atau large language model, jaringan syaraf grafik, pembelajaran representasi, dan teknik penalaran syaraf simbolis. Nah, ini bentuk dari penerapan yang tadi saya sebutkan sebelumnya metodologinya. Gambar ini menyajikan arsitektur
keseluruhan deteksi penyakit Aleagnos angustifolia dan sistem pertanian pintar yang diusulkan dalam penelitian ini. Sistem ini mengintegrasikan berbagai teknologi canggih seperti LLM, KG pertanian, GNN, pembelajaran representasi, neurologi simbolik pengenalan, dan pembelajaran snapshot. Ini prompt engineering, LLM, KG, dan lain-lain. Bisa dilihat di sini. Kemudian, selanjutnya, gambar ini menampilkan arsitektur sistem yang menggabungkan KG pertanian dan model bahasa besar. Ini merinci alur kerja dan interaksi antara pengetahuan pertanian, encoder grafik, dan encoder model bahasa besar. Bisa dilihat di sini. Lanjut. Yang kedua, penelitian ini menggunakan berbagai modul penerap teknologi canggih, termasuk LLM, KG, Graph Neural Networks, pembelajaran representasi, penalaran simbolik saraf, dan pembelajaran Fusion. Pengumpulan dataset melibatkan pengumpulan data gambar yang mencakup 5 hama utama Aleagnos angustifolia dengan sejumlah gambar untuk setiap jenis hama berkisar antara 800 hingga 1500. Ya, berikut tabel dataset hama yang digunakan. Oke, lanjut. Kemudian untuk hasil penelitian, hasil eksperimen menunjukkan bahwa sistem yang diusulkan secara signifikan mengungguli metode tradisional di seluruh metrik utama seperti presisi, ingatan, dan akurasi dengan mekanisme perhatian grafik unggul dalam semua aspek. Model dan algoritma yang diusulkan diversifikasi melalui eksperimen yang dirancang dengan cermat, meningkatkan akurasi deteksi penyakit, dan menyediakan dasar ilmiah untuk pencegahan dan pengobatan dini penyakit pertanian. Nah, ini tabel, salah satu contoh tabel eh, hasil analisanya. Menurut hasil percobaan, ada perbedaan yang signifikan dalam kinerja dari setiap model di berbagai tugas deteksi penyakit. Seperti yang terlihat dalam tabel berikut, kinerja model umumnya ditingkatkan dengan kebaruan dan kompleksitas teknologi yang digunakan. Sebagai model dasar, YOLO versi 5 mencapai akurasi 0,81 untuk mendeteksi kumbang tanduk panjang dan akurasi yang menampilkan 0,709, 0,81, 0,83, dan 0,81 untuk serangga sisik, sailit, kumbang daun hitam, dan kutu putih masing-masing. Ini menunjukkan bahwa YOLO P5 memiliki efektivitas dasar yang solid dalam menangani berbagai penyakit. Meskipun mungkin gagal dalam lebih banyak jenis penyakit yang kompleks atau lebih jarang. Kemudian untuk kesimpulannya, penelitian ini telah mencapai hasil yang signifikan dalam penelitian deteksi penyakit Ehlers Angustifolia dan sistem pertanian pintar, terutama dalam menerapkan berbagai mekanisme perhatian dan fungsi kerugian untuk meningkatkan akurasi pengenalan penyakit. Studi ini memberikan solusi teknis yang efektif untuk tugas-tugas deteksi penyakit dalam pertanian pintar. Secara signifikan meningkatkan otomatisasi dan tingkat kecerdasan deteksi. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan jurnal ada dua. Yang pertama, sistem diusulkan menyediakan peralatan teknologi yang tangguh untuk pengelolaan penyakit dan dukungan pengambilan keputusan dalam produksi pertanian aktual. Memamerkan prospek aplikasi yang luas dan nilai praktis yang mendalam. Yang kedua, studi ini memiliki implikasi signifikan terhadap penerapan praktis deteksi penyakit Aleagnos angustifolia dan pertanian cerdas, memberikan dukungan kuat dan perspektif baru untuk pengembangan pertanian cerdas. Sedangkan untuk kekurangan jurnal yang pertama, studi ini tidak secara eksplisit menyebutkan batasan apapun, tetapi menyoroti pentingnya penelitian lebih lanjut di bidang pertanian cerdas dan deteksi penyakit. Yang kedua, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, termasuk sumber daya, komputasi, dan biaya waktu saat menangani data grafik skala besar. Terakhir, untuk kesimpulan secara garis besar, yang pertama, studi ini menunjukkan bahwa metode yang diusulkan memiliki potensi besar dalam menangani data pertanian yang tidak terstruktur dan menawarkan ide dan metode baru untuk penelitian di bidang terkait. Yang kedua, penelitian di masa depan akan terus mengeksplorasi algoritma dan model yang lebih efisien
untuk lebih meningkatkan kepraktisan dan akurasi sistem, memperluas cakupan penerapannya dalam produksi pertanian aktual. Jadi ya, penelitian ini sangat berguna untuk petani ya. Kemudian sekian dari saya presentasi untuk ujian tengah semester ini. Demikian, terima kasih.